Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasantri yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran Aqidatul Awam. Soal pinten kathahipun sifat wajib kagunganipun para rasul utawi utusan. Jawab wonten sekawan. Nomor setunggal sifat patonah, tegesipun limpat rasul itu atau utusan itu harus mempunyai 4 sifat yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah sifat fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Limpat cerdas. Kalau tidak cerdas menjadi pemimpin, ya pasti ya tidak akan dipilih oleh rakyatnya. Tidak akan disenangi oleh rakyatnya. Tidak akan sukses dalam memimpin. Makanya rasul atau utusan itu harus mempunyai sifat fatonah, cerdas. Harus mempunyai strategis, bagaimana cara mengatur, bagaimana cara memimpin dan lain sebagainya. Yang sifat yang kedua yang harus dimiliki adalah sifat sidik. Sidik itu artinya teman. Teman itu benar. Apa yang dikatakan itu pasti benar. Tidak pernah bohong. Itu namanya sifat sidik. Nomor 2, sifat tablek. Tegesipun dateng perkawis ingkang dipun perintah datengaken dumateng makhluk. Artinya sifat tablek ini sifat yang dimiliki oleh Rasul. Apabila ada perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada makhluk, itu pasti disampaikan. Itu namanya tablek. Kok ada undang-undang yang sekira itu kurang menguntungkan dirinya sehingga undang-undang itu tidak disampaikan, tidak begitu. Rasul juga begitu. Kalau ada undang-undang dari Allah yang harus disampaikan kepada makhluk, ya harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, itu namanya bukan rasul atau utusan. Nomor 4, sifat amanah. Sifat amanah itu sifat yang terhindar dari kemaksiatan. Terhindar dari ketidakbenaran. Itu sifat amanah. Syahidnya mana? Syahidnya adalah arsala ambiya dhawi fatonah wisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala wus ngutus sapa Allah. Arsala wus ngutus sapa Allah ambiya ing pira-pira nabi. Ambiya ing pira-pira nabi. Dhawi fatonati kang anduweni sifat cerdas. Dhawi fatonati kang anduweni sifat cerdas. Bisidqi kelawan temen, bisidqi kelawan bener,
bisidki kelawan temen atau benar, wa tablighi lan nekaaken wahyu maring makhluk, wa tablighi lan nekaaken wahyu maring makhluk, wal amanati lan amanah atau wal amanati lan rinekso saking maksiat, wal amanati lan rinekso saking maksiat. Soal pinten kathahipun sifat jais kagunganipun para rasul? Jawab wonten setunggal, rupinipun inggih punika al-a'radul basyariyah allati la tu'ti ila naksin fi maratibihim al-aliyah. Tegesipun para rasul punika wenang persifatan pinten-pinten sifat bangsa menungso ingkang boten ngirangi dhateng derajatipun ingkang luhur. Maksudnya begini, rasul itu juga mempunyai sifat jais, sifat wenang. Artinya rasul itu juga mempunyai sifat yang dimiliki oleh manusia biasa, seperti makan, minum, bernapas dan lain sebagainya. Itu sama. Atau tidur, tapi tidurnya rasul itu cuma matanya. Kalau hatinya itu tidak tidur. Hatinya tidak tidur. Selalu ingat kepada Allah. Semisal ada bahaya, biasanya itu kalau orang-orang istilahnya orang yang waskito itu, kalau ada bahaya itu tahu kalau dilihat itu tidur. Seperti yang dialami oleh Gus Dur. Gus Dur itu banyak yang bercerita, sopirnya itu ketika akan belok kemana, ke kiri atau ke kanan, bingung sopirnya. Waktu itu Gus Dur tidur, dalam keadaan tidur. Seketika itu Gus Dur langsung berkata, belok ke kiri atau belok ke kanan. Terus syahidnya mana? Syahidnya wajaisun fi kakihim fi min arodi bi ghairi naksin ka khafi fil marodi. Wajaizun lan iku wenang. Wajaizun lan iku wenang fi hakihim ing dalem hake atau hake rasul, fi hakihim ing dalem hake atau hake rasul, min arodin utawi sifat kang anyar teko, min arodin utawi sifat kang anyar teko, bighairi naksin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure rasul, bighairi naksin kelawan tanpa ngurangi derajat luhure rasul, ka khofi fil marodi kaya entengi loro, ka khofi fil marodi kaya entengi loro, bighairi naksin ka khofi fil marodi. Maksudnya sifat-sifatnya rasul yang sama dengan sifatnya manusia biasa.
seperti sakit yang ringan dan lain sebagainya, itu semuanya tidak akan mengurangi tentang derajatnya Rasul. Akhirnya merendahkan Rasul. Rasul loro, tidak, tidak mengurangi. Berikutnya soal para rasul punika punapa wonten ingkang nglampahi dosa. Saha unggul pundi antawisipun para rasul lan para malaikat? Jawab, para rasul punika dipun reksa saking nglampahi dosa. Sami ugi dosa alit utawi dosa ageng. Sami ugi sakderengipun dados utusan utawi sak sampunipun kados kareksanipun para malaikat. Lan para rasul punika langkung unggul katimbang para malaikat. Dene utusan atau rasul ingkang paling unggul inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selajeng ranking yang kedua Kanjeng Nabi Ibrahim. Selajeng ranking yang ketiga Kanjeng Nabi Musa. Selajeng Nabi Isa, selajeng Kanjeng Nabi Nuh alaihimus sholatu wassalam. Para rasul ingkang kasebat ing nginggil punika kalebet ulul azmi, tegesipun utusan ingkang sobar saha kiyat nanggung masyakot. Masyakot itu beban berat, itu masyakot. Maksudnya begini, rasul atau utusan itu semuanya terjaga dari dosa kecil atau dosa besar. Baik setelah atau sebelumnya menjadi rasul. Ketika masih kecil, itu tingkah lakunya rasul. Itu selalu istilahnya lek wong Jawa gemesne, nyenengne, menggembirakan orang. Ndak koyok awak-awake ngene iki kadang-kadang sik dadi uler, ngomong sak ngomong artine gatelne teleh. Lek rasul ora, walaupun masih kecil tidak. Kata demi kata yang disusun atau yang diucapkan itu selalu enak didengar dan enak dirasakan oleh hati. Itu rasul. Makanya sejarahnya para rasul ketika masih kecil itu banyak yang menyukai. Bahkan Nabi Muhammad itu disenangi oleh seorang janda yang kaya. Karena apa? Karena tingkah lakunya yang baik, budi pakerti yang baik, tidak pernah bohong, selalu jujur. Terus seperti apa? Nabi yang melakukan apa itu Nabi Adam misalnya, atau Dewi Hawa misalnya, apa itu termasuk menyalahi? Kalau menurut agama Islam itu bukan karena kesalahan, itu karena kelupaan. Orang yang lupa
hukumnya itu tidak sama dengan orang yang tidak lupa. Orang yang lupa itu semuanya lupa. Orang yang lupa itu tidak sama dengan orang yang tidak lupa hukumnya. Kalau orang yang lupa itu pasti tidak dosa, lupa. Cuma kalau lupanya Rasul atau utusan itu langsung ada istilahnya imbal baliknya. Imbal baliknya kalau Nabi Adam dengan Dewi Hawa itu diturunkan atau dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Nabi Ibrahim ya begitu. Ketika Nabi Ibrahim itu tadi memohon kepada Allah untuk membunuh orang yang berbuat jelek, membunuh orang yang berbuat onar, oleh Allah ditegur. Masalah mati dan hidup itu bukan urusanmu Nabi Ibrahim, itu urusan saya. Makanya setelahnya itu Nabi Ibrahim diberi apa itu? Diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya. Dan lain sebagainya. Itu bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, akan tetapi karena kelupaan. Antara malaikat dan Rasul itu derajatnya lebih tinggi Rasul. Dan Rasul di antara Rasul itu tadi yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu paling unggul derajatnya. Karena apa? Karena Allah itu sudah berfirman, saya tidak akan menjadikan langit dan bumi kalau tidak menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling sempurna akhlaknya. Nah, jadi akhlaknya manusia itu seharusnya mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad adalah sebagai uswatun hasanah. Kemudian derajat yang kedua itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Derajat yang kedua itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Makanya waktu haji itu semuanya sebenarnya mengikuti atau itba kepada peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Semisal apa itu? Tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu ada ceritanya sendiri. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu adalah ketika membangun Ka'bah, Nabi Ismail itu menemukan batu yang sekarang dinamakan Hajar Aswad. Sangkik maremnya, sangkik gembiranya
Nabi Ismail itu tadi lari-lari seperti kita menemukan sesuatu marem lunjak-lunjak. Kalau waktu itu Nabi Ismail mengelilingi bangunan Ka'bah, kemudian sekarang itu dinamakan tawaf. Dan lain sebagainya. Kemudian derajat yang selanjutnya itu dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana peristiwa waktu Nabi Musa akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Kemudian derajat selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa juga akan dibunuh oleh Yudas. Ketika Yudas itu tadi masuk di rumahnya Nabi Isa, wajahnya Yudas oleh Allah diganti dengan rupanya atau wajahnya Nabi Isa. Maka ketika pengikutnya Yudas itu mencari Nabi Isa, ketemunya Yudas yang sudah wajahnya diganti oleh Allah. Itu Yudas itu ditangkap, kemudian disalib, kemudian dijadikan Tuhan oleh Kristen sekarang ini. Sebenarnya itu bukan Nabi Isa. Itu adalah Yudas. Kemudian derajat berikutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya, bahkan keluarganya. Sampai keluarganya disuruh mengikuti Nabi Nuh, disuruh naik perahunya Nabi Nuh, tetap tidak mau. Bahkan mengejek ayahnya. Rasul-rasul 4 itu tadi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu semuanya dinamakan atau tergolong ulul azmi. Artinya orang yang sangat sabar ketika menghadapi cobaan yang sangat berat. Sangat berat. Cobaannya sangat berat. Berat sekali. Mana syahidnya atau dalilnya? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum utawi kareksane para rasul. Ismatuhum utawi kareksane para rasul. Kasairil malaikati, kalih madani sekerini para malaikat. Kasairil malaikati, kalih sepadane sekerine malaikat. Jadi Rasul itu terjaga dari kemaksiatan, malaikat juga
sama terjaga dari kemaksiatan. Apalagi malaikat itu tadi hidupnya tidak disertai oleh nafsu. Iku wajibatun wajib. Iku wajibatun wajib. Wa fadlu lan padha ngungguli. Wa fadlu lan padha ngungguli sapa rasul. Wa fadlu lan padha ngungguli sapa rasul al malaikata ing malaikat. Al malaikata ing malaikat. Soal berikutnya, soal pinten lelawanan ipun sifat wajib kagunganipun Gusti Allah. Jawab inggih punika wonten kalih dosa. Ini lelawak atau kebalikan atau lawan dari sifat wajibnya Allah itu juga ada 20. Nomor 1 sifat Adam tegesipun mboten wonten. Padahal Allah itu mempunyai sifat wujud. Jadi mokhal kalau Allah itu tidak ada. Nomor 2 sifat kudus. Tegesipun enggal. Enggal itu baru. Kudus. Tawa hawadis. Padahal Allah itu mempunyai sifat kidam, terdahulu. Kemarin sudah saya terangkan. Jadi dahulunya Allah itu tidak sama dengan dahulunya makhluk. Yang ketiga sifat fana. Tegesipun rusak. Allah itu tidak pantas atau mokhal kalau Allah itu mengalami kerusakan, karena Allah itu mempunyai sifat wajib yang berupa sifat baqo, artinya kekal, tidak akan mengalami kerusakan kapanpun dan dimanapun. Nomor 4 sifat mumatsalatulil hawadis, artinya menyamai dengan makhluk. Allah tidak pantas atau mokhal kalau sama dengan makhluk. Allah, karena Allah itu mempunyai sifat mukhalafatulil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah itu sama dengan makhluk, otomatis Allah itu juga mempunyai tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya. Seperti kita-kita ini. Allah tidak sama dengan makhluk. Nomor 5 sifat qiyamuhu bighairihi. Tegesipun Allah punika mokhal kalau berdirinya Allah itu disertai atau dibantu oleh yang lain. Jadi zatnya Allah itu mokhal kalau dibantu oleh makhluk, oleh selain Allah. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Zatnya Allah itu berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan apapun dan siapapun.
dan kapanpun. Nomor 6, sifat ta'adud tegesipun wilangan. Allah itu muhal karo berbilang. Karena apa? Allah itu adalah esa. Allah itu adalah wahdaniyah. Nomor 7, sifat ajzun tegesipun apes. Allah tidak pantas kalau Allah itu apes. Karena apa? Allah itu adalah mempunyai sifat kudrah, berkuasa, sangat berkuasa, sangat kuat. Allah itu, kekuatan makhluk itu wah, tidak ada bandingannya. Nomor 8, sifat karohah tegesipun kasereng. Allah itu tidak pantas kalau mempunyai sifat karohah, terpaksa. Karena apa? Allah itu mempunyai sifat irodah, mempunyai kehendak sendiri. Nomor 9, sifat jahlun tegesipun bodoh. Allah tidak pantas kalau bodoh. Tidak pantas kalau bodoh, mukhal bagi Allah. Karena apa? Allah itu sangat berilmu, sangat berpengetahuan. Kemudian berikutnya, sifat somam tegesipun budek. Mukhal kalau Allah itu tuli. Budak itu tuli. Mukhal, Allah itu mempunyai sifat yang tuli. Karena apa? Allah itu mempunyai sifat sama, maha mendengar. Bahkan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau mendengarnya makhluk, paling-paling jaraknya paling jauh itu 10 meter, kalau tidak terlalu keras. Yang 11, sifat maut tegesipun sedo. Sedo itu mati. Padahal Allah itu selalu hidup. Hidupnya Allah itu adalah kekal, tidak akan mengalami kerusakan. Nomor 12, sifat ama tegesipun wuto. Padahal Allah itu tadi mempunyai sifat basor. Tidak mungkin mengalami kebutaan. Karena apa? Allah itu tidak akan mengalami perubahan sedikit pun. Nomor 13, sifat bukmun tegesipun bisu. Allah itu tidak pantas atau mukhal menjadi bisu. Kita akhiri sekian saja dulu. Besok kita lanjutkan tentang memaknai syairnya atau nadhomnya. Sekian saja dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.